Baru saja redam soal aksinya yang mengajak putrinya bermain jet ski, Ria Ricis kembali menjadi kontroversi. Baru-baru ini adik dari Okky Setiana Dewi ini bercerita pernah memecat salah satu karyawannya lantaran mencuri makanan di lemari esnya. Berikut selengkapnya. Pemirsa, belum lama jadi sorotan dan perbincangan publik lantaran konten ajak anak naik jet ski. YouTuber Ria Ricis kembali jadi sorotan warganet pasca dirinya bercerita perihal pernah memecat karyawannya gara-gara makanan di kulkas miliknya hilang. Melalui kanal YouTube pribadinya, wanita yang karib disapa Ricis tersebut menceritakan kembali kronologi perihal karyawannya yang diketahui berbohong mengambil makanan hingga sampai dipecat. Ini kisah nyata, gara-gara roti keset satu karyawan mental. Saking cintanya aku sama roti keset. Cuma nanti kalian yang nilai sendiri ya, ini sebenarnya salah siapa? Punya aku. Lalat nggak boleh makan. Masih ada ini sengaja tuh. Ini aku nggak mau cuci sampai 3 minggu lagi. Tapi kalau aku makannya harus sama susu. Aku bukan penikmat roti putih. Aku sama sekali nggak makan roti putih. Jadi ini mbak rumah lama, mbak dimanapun. Jadi saksi aku emang nggak pernah makan roti putih dimanapun berada. Jadi singkat cerita, ini singkat ya, tapi siapin popcorn lah karena 4 jam ceritanya. Jadi kebagusan. Zaman Diki bukan sih? Iya. Oh, zaman Diki lagi. Jadi ini susah juga kepo kan ceritanya kan. Jadi waktu itu ini kisah nyata ya guys ya, sekitar 2 sampai berapa tahun lalu ya? 2 apa 3 sih? 2 tahun yang lalu. Pokoknya kisahnya hampir 2 tahunan baru gitu, 2 tahunan lalu gitu. Ada salah satu karyawan di rumah Ricis. Bukan orang kantor ya, orang dapur lah gitu. Cerita bermula dari roti kesukaan Ricis, istri Teuku Ryan tersebut memang sengaja menyisakan beberapa potong roti favoritnya untuk dimakan esok harinya. Namun saat keesokan hari, Ricis mau makan roti tersebut, Ricis terkejut lantaran roti yang ia taruh di kulkas pribadi sudah tidak ada. Malam nih aku dapat roti keset, aku makan tuh, aku kan pesan cuma 1 nih karena emang BM-nya cuma 1. Aku bagi 2 lah, ini kan 6 potong, 3 malam, 3 siang ceritanya begitu. Malam makan 3. Aku sayang aku bungkusin, aku rapi-rapi gini. Nah, taruhlah kulkas bawah, ngumpet lagi taruhnya. Kulkas paling bawah paling ngumpet, aku tutupin pakai buah, pakai apa, pokoknya biar nggak ada yang lihat, biar safety sampai besok. Kan malam tuh, misalnya besok aku tutup. Memang sih salahnya aku nggak nitip, Mbak, jangan ada yang ambil, itu punya saya, emang nggak nitip. Cuman kan udah aku umpetin gitu di kulkas pribadi. Karena kita di Kebagusan ada 2 kulkas ya, ada kulkas dapur sama kulkas pribadi. Aku simpan di kulkas pribadi, nggak salah dong. Kulkas pribadi yang punya rumah, kulkas pribadi ya pure makanan aku sama ibuku, pokoknya makanan orang rumah lah gitu. Aku sama ibuku doang, kan belum nikah waktu itu. Kulkas dapur ya mbak dapur, mau itu cemilan dapur, cemilan karyawan, ART, security, editor, semua kulkasnya di dapur. Pokoknya kulkas yang di belakang gitu, jangan digabung ya, takutnya kan makanannya kepisah-pisah gitu. Pokoknya tuh nggak tahu kenapa BM banget besok pagi setelah kelapa harus makan roti keset. Itu udah apa ya, keinginan ingin makan dan mood ingin makan tuh berganda-ganda kali lipat gitu. Gimana sih kalau kita punya mood makan kan emang nggak bisa diganggu gugat ya. Udah nih puasa nih sampai besok pagi minum kelapa seperti biasa. Jam 8 jam 9 pagi aku bangun minum kelapa. Minum kelapa. Jeda kan setengah jam untuk makan berat aku roti putih. Aku emang nggak minta ambilin, biasa kan aku minta mbak tolong bawa makan ke atas, nggak. Aku turun cekrek buka. Wah, di posisi awal nggak ada nih. Mungkin kegeser kan, mungkin ibu ngambil buah atau mbak ngambil apa buat diantar ke kamar ibu gitu. Buka seret, gak ada nih bungkusan roti keset saya. Ini kan paling bawah tuh, naik ke leteng 2 tuh, ke garis ke jeda yang kedua, buka lantai 2. Wah, gak ada nih roti. Mana? Belum berprasangka buruk dong. Kan di freezer kan gak mungkin, cuma masih berprasangka baik. Buka freezer, set. Wah, freezer es batu doang nih sama daging saya nih. Gimana roti ya? Kok dicari-cari gak ada. Ya, Ricis sempat bertanya pada ibunya saat kejadian Ricis mengungkap dirinya belum menikah dengan Teuku Ryan. Namun ibunda Ricis mengaku tidak tahu perihal roti milik Ricis yang ditaruh di kulkas. Ricis kemudian juga bertanya pada karyawan yang bekerja di dapur. Karyawan dapur Ricis juga tidak mengaku, bahkan berdalih kemungkinan editor Ricis yang mengambil. Rasanya mulai gak enak nih. Tanya dong sama ibu. Bu, roti keset Ade di mana? Yang kemarin Ade tinggalin 3 potong doang, Ade udah umpetin. Loh, ibu nggak tahu. Ibu aja nggak tahu Ade punya roti, kata ibu. Oh ya udah, tanya mbak dong. Mbak, kemarin saya simpen roti di kulkas. Di mana ya mbak? Wah, saya nggak tahu mbak.
gitu katanya. Ini cuma sharing ya cerita. Oh saya nggak tahu mbak. Wah pada jawab nggak tahu nih. Tanya sama siapa lagi, tanya sama rumput bergoyang kan makin nggak mungkin. Gimana ya, tanyalah. Mbak di mana rotinya, saya taruh di sini, saya udah puasa dari malam, saya mau makan. Aku bilang gitu. Mbak tanggung jawab, aku nggak mau dibeliin yang baru, maunya yang di situ. Waktu itu aku bilang gitu. Wah saya nggak tahu mbak, mungkin editor. Wah murka dong saya. Wah editor kok udah mulai melangkahkan kaki ke dapur pribadi saya. Lantaran tidak ada yang mengaku, Ricis akhirnya mengumpulkan semua karyawan dan bertanya soal hilangnya roti. Masih tidak ada yang mengaku, akhirnya Ricis pun membuka rekaman video CCTV. Dalam CCTV tersebut, tampak jelas salah satu karyawan dapur Ricis yang mengaku tidak tahu, bahkan menuduh editor mengambil terlihat membuka kulkas dan mengambil roti. Roti tersebut kemudian dibungkus dan dibawa keluar untuk diberikan ke 3 orang yang berjalan kaki. Siapa orang pertama yang gue semprot waktu itu ya? Oh. Ki, mana roti aku, kataku. Itu kan aku udah bla 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 bla. Wah kata sempat. Wah Cis, nggak tahu kan aku nggak buka-buka dapur dalam gini. Lah kan kata Mbak editor nggak mau tahu, pokoknya harus ada. Mulai itu kegaduhan terjadi. Gaduh banget. Mbak bilang editor pokoknya nggak mau tahu gini. Langsung dipanggil tuh perkara nih roti doang nih. 3 potong doang, kalau bisa beli tapi aku nggak mau. Panggil semua karyawan, saya nggak mau tahu kata aku gitu ke Mbak. Iya Mbak. Tapi Mbak dapur tuh bener-bener apa ya? Nurut banget gitu kataku. Iya Mbak saya panggil. Nih belum tahu kan siapa yang ngambil, teman-teman juga belum tahu kan, belum nalar kan siapa yang ngambil. Aku percaya banget karena kan Mbak yang jagain. Sampai sini kan bisa tebak nggak siapa? Nggak ada kan? Nah di situ ya udah dipanggil tuh editor segala macam, security sampai semua mau dipanggil. Disidak di ruang tamu. Kata Mbak, ini Mbak Ria makanannya hilang, mana yang ngambil, ngaku. Diki juga, iya ngaku aja deh gini. Mungkin pada ketawa kali ya, lo timbang roti doang sampai begini kata gitu. Pokoknya aku soal yang lain oke lah. Kalau makanan tuh udah nggak bisa kompromi. Nah manajer dipanggil, finance dipanggil, semuanya dipanggil. Siapa yang ngambil makanan saya? Wah nggak tahu nih kak, gimana ya bla bla bla. Saya nggak mau tahu. Ini bukan masalah rotinya, kejujurannya, tanggung jawabnya gitu, drama bla 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 bla. Tuh udah mulai panik tuh. Ngaku lu, ntar bla 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 bla. Udah nggak ada yang mau ngaku. Oke, CCTV. Pokoknya di situ benar-benar nggak ada yang ngaku. Bukan nggak ada yang ngaku ya, emang benar-benar nggak ada yang ngerasa gitu. CCTV dicek di pos depan. Set, nggak lama tuh. Datanglah ilham dari Allah, kemudahan dari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata A, Mbak, B, Diki, C, editor. Jawabannya apa? Iya, 2 juta rupiah. Ternyata salah satu karyawan di dapur memang terlihat sangat jelas buka kulkas, pagi-pagi buka kulkas, tangannya masuk, diambil kue itu, dibungkus, dibawa ke pintu samping dekat kolam. Ada yang tahu nggak pintu aku yang di kolam? Di situ terlihat dia ngasih ke nggak tahu tetangga, nggak tahu keluarga, pokoknya orang lewat gitu loh. Aku ya 3 orang. Itu hari Jumat, itu nggak tahu itu maksudnya nggak tahu siapa, nggak tahu kenapa. Ya, memang rasanya terlihat lebay jika Ricis memecat karyawan gegara perihal makanan. Namun Ricis mengungkap ada sesuatu hal yang ini ia ajarkan pada karyawannya terkait sifat jujur. Ricis sendiri mengungkap berbagi makanan merupakan hal yang baik, namun dirinya menyayangkan sifat karyawannya yang tidak jujur. Kalau niatnya memang ngasih orang makan, itu bener-bener nggak apa-apa banget. Tahu aku dong, maksudnya kan aku kalau ada orang mau, ya udah ambil aja. Tapi kan alangkah lebih baik ada komunikasi, minta izin, jujur bilang. Pun kalau aku tanya Mbak di mana? Oh saya kasih Mbak ke orang, itu nggak apa-apa banget. Tapi dia kan bilang saya nggak tahu Mbak, mungkin editor. Dia sampai jual nama editor. Terus aku kayak ngelihat video itu orang-orang pakai baju hitam gitu, 3 orang baju hitam jalan kaki dikasih sisa makanan aku ini. Sebenarnya itu tuh baik banget guys, itu tuh benar mulia banget dikasih makanan. Iya, karena mungkin dia kira makanan sisa, dipikir nggak dimau. Cuman kan kenapa harus jawab nggak tahu gitu loh. So aku namanya tentang makanan kan nggak pikir panjang ya. Aku marah, aku murka. Mbak, kenapa Mbak nggak jujur? Kalau Mbak tujuannya ngasih orang makan, saya dengan sangat senang hati bahkan bisa kasih lebih. Kalau Mbak mau kasih saya punya nggak apa-apa kasih, tapi Mbak bilang Mbak nggak usah ngasih tahu saya editor Mbak yang ngambil, kan saya jadi sidak semuanya Mbak, kan saya nggak enak. Aku bilang gitu. Mbaknya nangis, aku nggak tega.
Cerita Ricis perihal pecat karyawan lantaran mengambil makanan sisa dan tidak jujur ini pun tersebar di media sosial dan kembali banyak dikomentari warganet. Peraturan di rumah Ricis waktu itu, kejujuran nomor 1 di atas segalanya. Jadi mau nggak mau, atas perintah kita harus memberhentikan kerjasama dengan mbak tersebut. Sebenarnya agak kasihan sih, cuman ini kita sharing ya. Kalau menurut Mami, keputusan aku tuh salah atau benar? Karena aku tuh tipe orang yang kejujuran tuh di atas segalanya. Bahkan ibarat kata lebih baik ini amit-amit ya, amit-amit jangan sampai kejadian. Lebih baik misalnya ini deh, lebih baik kehilangan botol yang harganya ratusan juta tapi hilang gitu aja daripada 1.000 rupiah tapi dapat dari hasil bohong. Ngerti gak sih lo pada? Gimana sih, ngerti gak sih? Ya gitulah pokoknya. Ini aku gak suka dibohongin, ngerti gak? Tuh anak aku sampai nangis, dia ngerasain apa yang aku rasain. Ini buat karyawan-karyawan baru nih, salah nggak? Ditanamkan gitu guys. Nah jadi sharing di bawah. Menurut kalian, kalau kalian jadi aku, apa yang kalian lakukan? A. Memaafkan dan mempertahankan, tapi kemungkinan terulang. B. Jalan aku, kan orang beda-beda ya. Cuma kalau aku tegas, kan aku terbiasa megang karyawan udah hampir 7 tahun. Jadi aku tuh tahu gitu loh. Jadi tahu watak, karakter. Memang tiap orang beda-beda. Cuman kan nggak ada yang tahu ke depannya. Jadi untuk meminimalisir dan jangan terjadi lagi, gitulah pokoknya. Kalau kita jujur, insya Allah kita dilindungi oleh Allah. Yang penting ingat kejujuran nomor 1 di atas segalanya. Kejujuran adalah salah satu modal utama dalam menjalani kehidupan. Tanpa kejujuran, semua yang kita dapatkan tidak akan menjadi berkah. Semua akan terasa sia-sia. Selanjutnya, baru saja menginjak usia 11 bulan, Amena sudah masuk sekolah. Sesaat lagi tetap di Isalem.